Selamat pagi Bapak dosen dan selamat pagi juga buat kakak-kakak asdos dan teman-teman semua. Di sini saya dan juga teman-teman kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang Islam di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang sangat indah dan juga luas. Malah hampir seluruh wilayah Indonesia adalah perairan. Indonesia disebut dengan negara maritim ataupun negara kepulauan. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang majemuk karena melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia di dalamnya. Negara majemuk ini adalah suatu sebutan bagi sebuah negara yang memiliki keberagaman, baik dari berbagai suku, ras, bahasa, golongan, dan juga agama. Itulah yang menyebabkan Indonesia memegang ideologi Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi kita, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbicara tentang agama, Indonesia mengesahkan ada 6 agama yang resmi atau yang diakui, diantaranya yaitu Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama Islam. Berbicara tentang agama Islam adalah agama yang mayoritas di negara Indonesia. Karena hampir seluruh penduduk dari Indonesia menganut agama Islam. Dan perkembangan Islam di Indonesia dapat dikatakan sebagai perkembangan yang sangat pesat. Yang dimana perkembangan yang pesat ini dipengaruhi oleh berbagai pendekatan-pendekatan yang menarik. Karena beberapa pendekatan yang digunakan di Indonesia atau Nusantara ini dapat dengan cepat beradaptasi. Sehingga meminimalisir adanya pertentangan budaya dan adat istiadat atau tradisional atau tradisi lokal pada masa penyebarannya. Nah, masuk pada berbagai rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana menganalisis perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, lalu metode yang kami gunakan, metode penelitian yang kelompok kami gunakan ini dalam menyusun makalah adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yang dimana metode kualitatif ini berpusat kepada pendekatan studi pustaka. Berbicara tentang studi pustaka merupakan pendekatan pengumpulan data yang bersumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber yang kami gunakan di dalam penyusunan makalah ini bersumber dari bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan tema, seperti jurnal online ataupun buku cetak yang menyinggung tentang perkembangan agama Islam di Indonesia, yang dimana tujuannya adalah agar penyusunan makalah yang dikaji dapat sesuai dengan tema yang digunakan. Islam di Indonesia. Seperti yang kita tahu, nenek moyang penduduk Indonesia telah lama dikenal sebagai pelayar yang hebat, yang terlihat dari adanya beberapa jalur pelayaran sejak awal abad Masehi. Jalur-jalur ini digunakan untuk perdagangan antara pulau Indonesia dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Pada masa itu juga wilayah barat Nusantara dan daerah sekitar Malaka menjadi pusat perhatian perdagangan karena kekayaan alamnya menarik minat perdagangan dari Cina dan India. Rempah-rempah seperti pala dan cengkeh dari Maluku juga merupakan
sumber alam yang diminati pedagang-pedagang asing dari luar Indonesia. Kemudian beberapa pelabuhan penting di Indonesia seperti di Sumatera dan Jawa sering menjadi tempat singgah pedagang asing pada abad pertama hingga abad ke-7 Masehi. Mereka mulai berdagang di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi ketika Islam mulai berkembang di Timur Tengah. Pada masa itu juga Melaka menjadi salah satu pusat pelayaran dan perdagangan penting, tidak hanya karena lokasi yang strategi, tetapi juga karena hasil alam dan rempah-rempah yang berlimpah. Perkembangan Islam di Indonesia terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama ditandai dengan datangnya pedagang-pedagang Muslim di Pelabuhan Nusantara. Fase kedua dicirikan dengan adanya beberapa komunitas Islam pada daerah-daerah Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dari peninggalan beberapa makam Islam seperti makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik dan makam Islam Tralaya pada masa Kerajaan Majapahit yaitu abad ke-13 Masehi. Tidak hanya makam, namun peninggalan prasasti juga menjadi bukti dari perkembangan Islam. Fase ketiga dalam perkembangan Islam diperlihatkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, dan lain sebagainya. Baik, setelah kita membahas tentang bagaimana masuknya Islam di Indonesia, maka pada bagian saya sekarang, saya akan menjelaskan tentang 6 metode atau saluran yang digunakan oleh para kaum muslim di dalam menyebarluaskan agama Islam di Nusantara. Baik, kita masuk ke yang pertama. Pertama adalah dengan saluran perdagangan. Pada masa dahulu atau abad yang ke-7 Masehi, banyak pedagang muslim yang berasal dari Arab, India, dan Persia yang menetap di pesisir Pulau Jawa dan mendirikan masjid di sana. Kedua adalah dengan saluran perkawinan. Banyak para putri kaum bangsawan dan putri raja yang menikahi saudagar-saudagar pedagang muslim karena faktor perekonomian yang menguntungkan. Ketiga adalah dengan saluran tasawuf. Pengajar tasawuf atau kaum sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran lokal dengan tujuan memudahkan masyarakat Nusantara pada masa itu untuk memahami dan mengenal ajaran Islam. Keempat adalah dengan saluran pendidikan. Pembentukan pondok pesantren melahirkan calon-calon ulama, kiai, dan juga guru-guru agama Islam yang nantinya mereka akan berdakwah di dalam daerahnya masing-masing. Kelima, dengan saluran kesenian. Salah satu tokoh Wali Songo yang terkenal dalam hal kesenian budaya adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo menggunakan budaya sebagai alat dakwahnya, dan budaya yang sering digunakan adalah pertunjukan wayang. Dengan ia menyelipkan kalimat syahadat di dalam pertunjukan wayang tersebut. Terakhir, keenam, dengan saluran politik. Penyebaran Islam melibatkan kerajaan-kerajaan Islam yang mengalahkan kerajaan-kerajaan non-Muslim. Dan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan berbicara mengenai definisi dan masuknya Islam moderat di Indonesia. Islam moderat sendiri merupakan sebuah ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, yang juga berbicara mengenai bagaimana sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kata moderat sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti titik tengah, atau juga yang berarti tidak dalam posisi yang ekstrim. Islam moderat di Indonesia lebih dikenal dengan Islam wasatiyah. Dan kata wasatiyah itu sendiri merupakan adaptasi dari bahasa Arab yaitu wasata, yang berarti seimbang, di mana dalam ajaran Islam moderat ini mengarah kepada pentingnya toleransi dan bagaimana sikap saling menghargai di dalam perbedaan dan di dalam keberagaman. Tentu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan bahkan mewujudkan kedamaian dan sebisa mungkin menghilangkan atau meminimalisir peperangan. Nah, Geertz berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia, ajarannya sudah berbeda dari Islam di Mesir dan Mekah. Jayadiningrat menyatakan bahwa Islam Indonesia ini dipengaruhi mistik dari Persia dan India. Namun, pandangan ini ditolak oleh Azumardi Azra. Menurutnya, meskipun terdapat pengaruh mistik, Islam di Indonesia ini tetap terkait erat dengan Islam di Timur Tengah pada abad ke-17. Dengan mistik di Indonesia lebih bersifat tahayul
yang berbeda dengan mistik di India. Islamisasi di Indonesia dipelopori oleh kaum sufi mazhab Syafi'i yang menggunakan pendekatan moderat dengan mengislamkan praktik animisme secara bertahap. Pendekatan ini menandakan penyebaran Islam melalui asimilasi dan akulturasi di Nusantara. Nah, ajaran Tauhid juga dikembangkan oleh Wali Songo dan kehadiran mazhab Asy'ariyah serta Maturidiyah pada abad ke-19 semakin memperkuat konsep Islam di Indonesia. Gerakan Islamisasi kaum Sufi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pada masa pra-kemerdekaan dan yang kedua pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Pra-kemerdekaan Indonesia, kaum Sufi lebih mengarah pada dakwah dan bercorak tauhid dengan mengajarkan nilai-nilai Islami. Nah, pada masa ini, kaum Sufi lebih suka mengasingkan diri dan menjauhi keramaian dunia. Sedangkan kaum Sufi pada masa pasca kemerdekaan Indonesia itu disebut dengan Tie-Sufis, yang berarti bahwa mereka tidak lagi menjauhkan diri dari kerumunan dunia, tetapi malah ikut dalam dunia bisnis modern, serta mereka juga terlibat dalam gerakan politik. Meskipun demikian teman-teman, mereka tetap memberikan pencerahan walaupun dengan cara yang berbeda, seperti menentukan pimpinan dalam negara dan juga berdakwah dalam panggung politik. Oke, baik teman-teman, jadi tidak kalah pentingnya dengan kaum Sufi, Wali Songo juga merupakan tokoh-tokoh dakwah Islam yang sangat penting di dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Wali Songo sendiri lebih dikenal dengan sebutan 9 pendakwah. Di antaranya seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Bonang, Giri, Derajat, Kalijaga, Kudus, Muria, dan Gunung Jati. Sebenarnya nama Wali Songo adalah nama dakwah atau nama sekelompok penyebar ajaran Islam, atau yang biasa disebut mubalik. Pada saat salah satu wali pergi atau meninggal, maka akan diganti dengan wali yang lain. Jabatan Wali Songo sendiri terbagi menjadi 5 periode, dan 5 periode ini akan dijelaskan oleh teman saya. Periode pertama dengan 9 wali, diantaranya Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ahmad Jumadil Kubra, Maulana Muhammad Al-Mahrobi, Maulana Malik Israil, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Alayuddin, dan Syekh Subakir. Wali Songo periode kedua yakni Raden Ahmad Ali Ramatullah, Sayyid Ja'far Sodik, dan Syarif Hidayatullah. Periode Wali Songo ketiga seperti Raden Paku, Raden Said, dan Raden Makdum Ibrahim. Periode Wali Songo keempat yaitu Raden Hasan dan Fathullah Khan. Periode Wali Songo kelima adalah Syekh Siti Jenar. Periode 1 hingga 5 ini diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 1404 hingga kurang lebih tahun 1466 Masehi. Model dan konsep yang digunakan oleh Wali Songo yang paling menonjol adalah model atau ajaran moderat atau jalan tengah, serta Wali Songo menggunakan budaya untuk menjadi alat dakwah. Sunan Kalijaga ialah salah satu tokoh yang terkenal dengan pendekatan modern. Ia menggunakan unsur budaya untuk menjadi alat dakwah, contohnya seperti wayang. Wayang digunakan yang berasal dari bahan kulit. Nah, masuk pada materi moderasi kemerdekaan dan era milenial. Nah, moderasi pada masa kemerdekaan Indonesia ditunjukkan dengan beberapa ciri khas. Pertama, pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah, para pahlawan nasionalis bersepakat untuk mendirikan pilar negara yang moderat dengan menjunjung kesadaran beragama dan tidak memisahkan agama dalam pemerintahan. Kedua, dalam perumusan Pancasila terdapat salah satu konflik yang terkenal, yaitu dalam sila pertama yang menyatakan kewajiban di dalam
menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, sila itu sempat menimbulkan pertentangan, oleh sebab itu diambillah jalan tengah dengan mengganti bunyi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, dengan Indonesia mengadakan berbagai konferensi dan kementerian yang bertitik fokus pada hubungan antar atau lintas agama yang menjunjung nilai toleransi, adil, dan damai. Moderasi pada kemerdekaan harus terus berjalan pada masa milenial ini. Masa milenial ini ditandai dengan alat komunikasi dan jaringan internet yang berkembang dengan pesat. Pada masa ini, Islam modern harus terus bermodernisasi karena mereka memiliki tujuan untuk menyebarkan kedamaian dan toleransi. Contoh tokoh Lukman Hakim Saifuddin dengan judul bukunya Moderasi Beragama. Ia menciptakan buku tersebut untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai di masa milenial pada Islam modern, sebab baginya banyak oknum yang salah mengartikan tujuan Islam modern sehingga menimbulkan intoleransi dan perpecahan di berbagai wilayah Indonesia. Oke, baik teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, di sini kita akan masuk di dalam kesimpulan. Jadi, perkembangan Islam di Indonesia itu memiliki banyaknya sejarah, mulai dari masa pra-Islam di Indonesia, pra-kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dan juga pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, meskipun perkembangan Islam di Indonesia ini memiliki banyaknya tantangan-tantangan, tetapi mereka ini cukup konsisten, yaitu moderat. Nah, moderat atau konsep jalan tengah ini sebenarnya sudah ada pada masa awal agama Islam ini masuk ke Indonesia, yaitu pada abad yang ke-7. Nah, statement ini dibuktikan dengan adanya 6 saluran yang terkenal dalam penyebaran dan perkembangan Islam pada masa itu. Nah, 6 saluran itu antara lain seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan juga politik. Nah, saluran-saluran ini mengandalkan akulturasi dan asimilasi yang pada akhirnya dinamakan dengan moderat. Ajaran Islam yang moderat ini terus berkembang hingga pasca kemerdekaan Indonesia masa kini. Ajaran Islam ini juga menonjolkan sikap dan prinsip moderasi di dalam beragama, dengan menjunjung tinggi toleransi dan juga keadilan. Tujuannya adalah demi menciptakan kedamaian dan juga penghindaran akan perang. Hampir seluruh penyebar dan pendakwah Islam pada masa pra-Islam di Indonesia hingga Islam di pasca kemerdekaan Indonesia menggunakan metode ini sebagai pijakan di dalam memperluaskan dan mengembangkan Islam di Indonesia. Hasilnya pun sangat mengagumkan karena dengan penggunaan pendekatan ini hampir seluruh penduduk Indonesia di masa sekarang adalah kaum muslim. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih.